masih di masa perunggu. Ini adalah bejana perunggu. Nah, ini adalah maskot ya, maskot dari koleksi Museum Lampung. Kenapa maskot? Karena ini sangat langka. Nah, di Indonesia hanya ditemukan di 3 tempat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat media, apa kabar? Hari ini saya mengajak sahabat media untuk berwisata ke Museum Saibumi Ruwajurai Provinsi Lampung. Lokasinya strategis, sahabat media, ada di Jalan Zainal Abidin, Pagar Alam, sebelum Raja Basa kalau dari arah Tanjung Karang. Nah, seperti apa keberadaan Museum Lampung, apa saja koleksi-koleksi yang ada? Jangan lupa sebelum kita masuk ke dalam, like, comment, subscribe, dan share video ini jika dirasa bermanfaat. Penasaran ada apa aja di Museum Lampung? Yuk kita masuk ke dalam. Saya bersama Pak Dadio, pemandu di Museum Lampung Saibumi Ruwajurai. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bapak bisa dijelaskan, ini kita ada di lantai 1. Di belakang Bapak ini apa ini Pak? Ya, ini kita akan memperkenalkan kepada pengunjung bagaimana lingkungan alam di Provinsi Lampung. Nah, ini ada kaitannya dengan flora dan fauna di Lampung itu seperti apa. Nah, ini dilatar belakangnya dengan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Nah, inilah hewan-hewan, ini ada harimau, ada gajah, ada beruang. Ini yang terdapat di Lampung. Apakah ini saat ini di Bukit Barisan Selatan masih ada Pak yang hewan-hewan buas seperti ini Pak? Ya, masih ada. Jadi berita-berita mengatakan bahwa pelepas liaran harimau Sumatera ini biasanya dilepas liarkan di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Kemudian itu ada beruang madu Sumatera di sana. Itu para supir travel itu yang pernah berkunjung kemari ini bercerita bahwa mereka sering menjumpai beruang ini di jalan-jalan bermain beserta anak-anaknya. Baik, selanjutnya ini ada Gunung Krakatau nih Pak. Ya, nah ini maket Gunung Krakatau. Ini kita akan memperkenalkan pada masyarakat Lampung juga. Ini salah satu gunung yang pernah fenomenal ya, dengan letusannya. Ini ada mengeluarkan abu vulkanik yang sangat tebal sampai Lampung gelap selama 2 siang ya. Kemudian tsunami-nya juga sangat tinggi, beritanya sampai 30 meter lebih ya. Kemudian ini muntahan-muntahan yang dikeluarkan oleh Krakatau itu adalah lava bom. Kemudian di sebelah sana itu lava. Nah, kalau ini bisa lava bom ini dia bisa terlontar sejauh 300 km. Baik. Itu tahun berapa sih Pak? 1883. 1883. Ya. Itu besar banget ya Pak waktu itu? Ya, sangat besar. Ini jadi Banten, pesisir Banten dan Lampung ini porak-poranda oleh tsunami-nya terutama. Baik. Pak, Museum Lampung ini kan sudah dilakukan renovasi ya Pak ya? Ya. Ini yang direnovasi yang mana saja sih Pak kemarin Pak? Ya, sebenarnya yang direnovasi atap. Nah, tapi karena terdampak juga dengan tata pameran, jadi kami sekaligus sebetulnya hanya sedikit yang kita renovasi ya, memperbaiki sebetulnya karena terdampak itu saja tadi. Baik. Di lantai 1 di sebelah sini ada Krakatau dan juga hewan buas yang di Bukit Barisan. Di bagian lain Pak, tetap di lantai 1? Kalau di bagian lain ini kebudayaannya ya, kita mulai dari kebudayaan masa prasejarah, kemudian sampai dengan merdeka di situ. Jadi ada prasejarah itu juga ada masa prasejarah itu bercerita tentang kebudayaan Homo erectus, Homo sapien, kemudian sampai masa perunggu. Setelah itu masa Hindu-Buddha itu banyak temuan prasasti-prasasti, kemudian benda-benda upacara
yang kita temukan di Lampung. Kemudian ada masa Islam, kapan masuknya Islam di Lampung, dengan temukannya ada Al-Quran tulis tangan, kitab fikih. Nah, kemudian kita juga menginformasikan kepada masyarakat bahwa Lampung itu punya tulisan. Nah, itu kita tampilkan koleksi naskah kuno. Nah, jadi bagaimana masyarakat Lampung dalam berkomunikasi, dalam mendokumentasikan pikiran-pikirannya, ya, kebiasaan adat-adatnya, ya, dengan cara menulis tadi. Ternyata Lampung itu menggunakan 2 aksara dengan bukti naskah yang kita temukan, yang kita simpan di sini. Ya, ini adalah masa prasejarah dimulai dari Homo erectus dengan alat-alatnya, ya, benda-benda budayanya yang dipakai. Kemudian ini Homo sapien, bagaimana kebudayaan Homo sapien yang dibuktikan bahwa ini sudah lebih maju sampai dengan masa bercocok tanam, ya, dia sudah berhias, alat yang dipakai juga sudah dihaluskan. Nah, kemudian ini sudah mulai lebih maju bercocok tanam, ini yang ditemukan di yang ada di Lampung Timur, ya, di Punden Berundak dan lain sebagainya. Itu ini ada menhir dan yoni. Kemudian ini ada lumpang batu, kemudian ini ada batu bergores. Nah, ini kemudian kepercayaan mereka juga sudah meningkat dengan percaya kepada roh nenek moyang. Nah, ini arca-arca perwujudan roh nenek moyang. Nah, ini juga ada arca megalitik. Ini juga dari Lampung Timur, ya, yang ada di Lampung Timur. Nah, selanjutnya ini ada masa perunggu. Ya, sini ada nekara. Ini kita nekara menemukan di 2 tempat, ya. Ini yang hijau ini ditemukan di Sri Minosari, Lampung Timur. Kemudian yang agak putih ini kita temukan di Menggala, Tulang Bawang. Nah, ini masih di masa perunggu. Ini adalah bejana perunggu. Nah, ini adalah maskot, ya, maskot dari koleksi Museum Lampung. Kenapa maskot? Karena ini sangat langka. Nah, di Indonesia hanya ditemukan di 3 tempat, ya, Madura, Jambi, Kerinci, dan Lampung. Nah, punya kita ini paling bagus dalam artian bahwa tempat yang ditemukan di Lampung ini masih utuh, gitu ya. Yang lain itu sudah bagian atasnya sudah keropos. Baik, Gitu. Pak, himbauan yang disampaikan kepada masyarakat yang berkunjung apa ini, Pak? Supaya sudah siap nih kalau mau berkunjung ke Museum Lampung, apa yang harus dipatuhi? Ya, untuk masyarakat yang berkunjung ke Museum Lampung, mohon kita sama-sama melestarikan, ya, melestarikan apa-apa yang sudah nenek moyang kita dapatkan, berikan, ya, dengan cara seperti di luar itu koleksi-koleksi kita itu ada di halaman itu untuk tidak dicoret-coret, ya, tangannya jangan gratil. Nah, gitu. Karena mereka mungkin banyak yang tidak tahu, dan kalau berkunjung ke dalam gedung museum untuk tidak menyentuh koleksi yang di luar vitrin atau di luar lemari kaca. Mungkin itu saja. Ya, karena di lantai 2 Museum Lampung menampilkan upacara daur hidup, ya, yang dimulai dari upacara kelahiran. Ya, ini adalah upacara kelahiran di mana kalau masyarakat Lampung pada saat mendapatkan bayi atau melahirkan usia 7 hari mereka akan mengadakan upacara becukur. Nah, jadi sudah Islam, gitu ya. Tapi pengaruh-pengaruh Hindu Buddha masih kita lihat di sini dengan, ya, bakar dupa, kemudian mengubur ari-ari, ya, dengan seperti sesaji, ya. Prosesnya beda, ya, Pak, sebatin dengan pepadun? Sama ya? Ya, sama. Nanti kita lihat bedanya di mana. Ya. Nah, kemudian ini untuk masa, boleh katakan untuk anak laki-laki, masa remaja, ini ada upacara besunat pada saat mereka berumur
9-10 tahun mereka akan disunat. Tapi ini kehebatan orang Lampung bahwa dia sebelum disunat dia harus hatam Al-Quran terlebih dahulu. Nah ini yang khas dari masyarakat pesisir, mungkin masyarakat lebih mengenal seperti itu, atau yang beradat Saibatin ini dia pasti menggunakan kain kapal. Kita bisa lihat juga di sini. Ya. Nah ini untuk anak perempuan, mereka juga ada upacara yang pada saat mereka akil balik, beranjak dewasa, mereka akan diadakan upacara busepi atau asah gigi. Nah, kita lihat lagi ini ada kain kapal ya, yang ini pasti tidak akan tinggal setiap upacara. Nah setelah mereka melakukan tadi besunat untuk yang laki, busepi untuk yang perempuan, mereka berarti sudah dewasa, mereka akan menikah. Nah ini kamar pengantin dari pelaminan dari masyarakat yang beradat Saibatin ya, dengan ciri khas tempat duduknya menggunakan kasur yang berlapis-lapis. Jadi sebenarnya di Museum Lampung ini udah ada runutannya ya Pak? Dari Ya, mereka lahir ya, gitu ya? Ya, kita Sengaja menata pameran itu 5 tahun sekali kita akan mengganti tema dan judul. Jadi kita tampilkan. Tapi sebelum ini kita dulu mengadakan upacara upacara daur hidup juga, tapi cara mencari makan masyarakat Lampung seperti apa, gitu. Yang di pesisir seperti apa, yang di Padun seperti apa. Nah ini puadenya, orang Saibatin menyebutnya balai dana. Untuk hajatan ya Pak? Untuk acara. Ya, untuk upacara perkawinan. Nah ini pengantinnya. Ya, yang khasnya adalah pakaiannya dan siger yang berbeda dengan pepadun ya. Kemudian tutup kepala laki-laki dia menggunakan tungkus. Perbedaannya Saibatin dengan pepadun di siger ya Pak? Siger dan mahkota yang dipakai oleh pengantin laki-laki. Ya. Tapi untuk pakaian aksesorisnya sama? Umumnya sama. Umumnya sama ya? Ya. Mungkin Ada buah manggis, ya sedikit saja. Nah kemudian ini alam gemisir, ini masih terkait dengan upacara perkawinan. Ya, ini adalah tandu untuk mengarak pengantin. Itu ada payung-payungnya Ya, payung adatnya. Ya. Nah ini adalah perlengkapan upacara perkawinan tadi masih. Ya, nah itu setelah lahir, kemudian berhitan, diasah gigi. Nah kemudian ini meninggal. Ini upacara kematian. Nah ini upacara kematian, sebetulnya yang akan kita tampilkan adalah penutup kain penutup jenazahnya ini ya. Kenapa ini Nah ini tidak sembarang orang ditutup ya, yang menggunakan kain ini. Karena yang menggunakan kain ini hanyalah Sebatin, jadi penyembah tertinggi dalam masyarakat adat Saibatin. Kenapa? Karena ragam hiasnya ini pasti adalah hewan-hewan yang akan menghabisi jasad kita. Ya. Nah ini untuk mengingatkan kita yang masih hidup bahwa kita semasa hidup ini jangan arogan, jangan sombong, ya. Karena sehebat apapun kamu hanya akan habis oleh hewan-hewan kecil ini saja, yang pada saat kita hidup ini tidak kita anggap. Jadi makanya yang ditutup hanya Sebatin saja, karena dia yang tertinggi, ya. Nah, dia yang hebat seperti itu saja, dia pasti kaya, kan, pasti berkedudukan. Ya jabatan, tapi mati juga. Ya. Nah, itu. Mengingatkan kita ya. Ya, nah kemudian ini kain, ya ini masih Sebatin. Sebatin ya. Ya, nah ini kain yang cukup langka karena kain ini namanya kain inu. Kain inu ini hanya boleh dipakai oleh istri Sebatin. Selain istri Sebatin tidak boleh. Dan ini setiap marga boleh katakan dengan ini harus berbeda motifnya. Jadi ini kalau dulu ini buat sendiri, punya ide sendiri untuk ragam hiasnya. Jadi memang sangat unik gitu ya. Baik, nah ini seperti kita ketahui bahwa dalam masyarakat Lampung ini ada yang beradat Saibatin dan ada yang beradat Pepadun. Nah disinilah bedanya kenapa masyarakat ini disebut masyarakat Pepadun, karena dia memiliki upacara atau tradisi begawi, yaitu cakak pepadun ya.
Nah, ini adalah miniatur dari upacara cakak pepadun, yaitu pengambilan gelar. Nah, bahwa seorang yang bergelar dalam masyarakat Lampung ini betul-betul harus berjuluk beradab dalam ini ya, harus punya pil pesenggiri ya di sini. Nah, ini dia, karena dia setiap ini ada gedung ini namanya sesat. Nah, kenapa upacaranya dilaksanakan di sesat? Karena diharapkan seorang penyimbang nanti apabila dia sudah jadi penyimbang, ini ada masyarakatnya yang tersesat, artinya mempunyai masalah, masuk ke dalam sesat, ini akan selesai oleh penyimbangnya. Ya, keluar dia sudah tidak tersesat lagi. Ini ada sesat, namanya sesat. Ya, jadi penyelesaian masalah-masalah yang sesat-sesat, apapun masalahnya. Ini makanya kenapa ini ada kayu aro, tempat menggantungkan segala macam keperluan masyarakatnya ya. Jadi seorang penyimbang itu memang harus betul-betul siap lahir batin ya, material maupun spiritualnya. Nah, ini akan dibagikan kepada masyarakat. Isinya ini keperluan rumah tangga seperti sampai beras segala macam ya, ini di kayu aro ini. Nah, ini dia yang disebut pepadun. Ini di sesat dia ada ini kursi kepenimbangan ini. Ini tempatnya. Ya, ini tombak, nanti diserahin ini ya, keris dan tombak pada saat itu. Ini pakaian adatnya ya Pak ya? Ya, pakaian pada saat upacara. Oke. Ini pakaiannya sama, kalau yang selanjutnya sama. Cuman kita mau melihat perbedaan ininya Pak, aksesoris. Ya. Sigernya kan beda ya? Ya. Nah, inilah perbedaan antara pakaian saibatin dan pakaian pengantin saibatin dan pepadun. Ya. Di mahkota perempuan ini menggunakan siger, dia lengkungnya 9 ya, kalau pepadun. Kalau saibatin tadi hanya 7. Nah, kemudian mahkota laki-laki ini namanya kopiah emas. Jadi kalau yang pepadun semua pakai emas kalau yang dulunya ya. Itu yang perbedaan yang mendasar. Kalau aksesoris yang lain sama, ada gelangkan, penjajar Apa ya? dan lain sebagainya. Yang terakhir Pak, ajak masyarakat Lampung dan Indonesia semuanya untuk datang ke museum, silakan Pak. Ya, masyarakat Lampung dan Indonesia, kami berharap anak-anakku khususnya di Lampung, masyarakat Lampung, untuk bisa memanfaatkan museum, baik sebagai tempat studi, belajar, ilmiah, atau membuat laporan untuk anak-anak sekolah ya, pendidikan, atau hanya sekedar bersenang-senang untuk memorial yang senior-senior ya. Dan kami akan mencoba terus berinovasi untuk menjadikan museum tempat yang menyenangkan untuk belajar dan berwisata. Ya. Bukanya hari apa, dari jam berapa sampai jam berapa Pak? Ya, Museum Lampung buka setiap hari ya. Kalau dari Sabtu sampai dengan Kamis kita buka pukul 8 sampai pukul 2, itu pada saat hari normal. Tapi pada masa pandemi ini hari Sabtu sampai dengan Kamis kita buka dari pukul 8 hingga pukul 12 siang. Nah, untuk hari Jumat kita buka pukul 8 sampai 10.30. Untuk tiket masuk Pak? Ya, untuk tiket masuk ini untuk anak sekolah, itu pelajar, itu Rp1.000. Kemudian untuk mahasiswa itu Rp2.000, dan untuk dewasa itu Rp5.000. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Ya, kami pun. Sahabat Medi, dengan saya berkunjung ke Museum Lampung ini, banyak ilmu dan pengetahuan yang saya dapatkan terkait dengan sejarah berdirinya Provinsi Lampung dan adat istiadat yang ada di Lampung, yang terdiri dari adat pepadun dan juga adat sebatin.
betapa kayanya Indonesia, salah satunya Provinsi Lampung. Jadi kita sebagai masyarakat Lampung dan sekitarnya, ayo kita kunjungi museum untuk melihat berbagai macam koleksi-koleksi benda sejarah yang ada di Museum Lampung. Salah satu yang menakjubkan adalah ini, alfabet Lampung atau sering disebut sebagai aksara Lampung, menjadi cikal bakal dari rumus bahasa Lampung. Dan ini bisa kita lihat juga di Museum Lampung. Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam acara wisata bersama saya, Medi Carlo. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini jika dirasa bermanfaat. Sekali lagi, ayo kita datang ke Museum Lampung.